Pernahkah kamu berpikir bahwa semua manusia pada awalnya terlahir baik? Namun pengalaman hidup akibat tersakiti dan kecewa menyebabkan orang yang baik bisa berubah menjadi jahat. Kadang kegelapan itu lahir dari hati yang hancur, dari cinta yang dikhianati, dari luka yang tak pernah sembuh. Inilah kisah Mak Lampir, seorang putri jelita yang hatinya murni hingga takdir mengubahnya menjadi sosok paling ditakuti. Siapkah kamu mendengar bagaimana cinta bisa berubah menjadi dendam yang mengerikan? Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah legenda penuh misteri dan makna. Kisah ini memberi pesan kepada kita bahwa gadis cantik bisa berubah menjadi jahat jika hati dipenuhi dendam. Yuk, kita mulai cerita Mak Lampir. Di lereng gunung yang sunyi, tersimpan sebuah kisah yang telah menjadi legenda turun-temurun tentang perempuan sakti, dulunya cantik jelita, sebelum menjadi sangat buruk rupa dan hatinya. Sosok itu dikenal sebagai Mak Lampir. Dahulu kala, berdiri kerajaan Campa, negeri yang makmur, indah, dan harum namanya di seantero Asia Tenggara. Di sanalah hidup seorang putri cantik jelita bernama Siti Lampir Maimunah. Wajahnya berembulan purnama. Tutur katanya selembut angin malam. Raja Campa berkata, "Putriku, Siti Lampir Maimunah, engkaulah kebanggaan kerajaan ini." Para dayang pun selalu memuji, "Tuan Putri, siapa gerangan yang mampu menolak senyum seindah itu?" Namun, hati sang putri terpaut pada seorang pemuda gagah bernama Datuk Panglima Kumbang, seorang kesatria pemberani. "Panglima Kumbang, kau adalah takdirku," ucap Siti Lampir dengan lembut. Hati yang lembut dan cinta yang tulus dari putri Siti Lampir terhadap Datuk Panglima Kumbang. Pria itu pun memiliki perasaan yang sama terhadap putri Siti Lampir. Namun sayang sekali, cinta mereka tak direstui oleh keluarga Datuk Panglima Kumbang. Dinding penolakan memisahkan hati mereka. "Maafkan aku, Siti Lampir, orang tuaku tak mengizinkan kita bersatu," kata Panglima Kumbang. Terluka dan kecewa yang mendalam, Siti Lampir meninggalkan istana. Ia memilih mengasingkan diri di Gunung Marapi. Di puncak sunyi Gunung Marapi, ia bertemu seorang lelaki tua berilmu tinggi. "Aku bisa mengajarimu ilmu kekuatan, tapi ingat, kekuatan selalu menuntut harga," kata gurunya. Syekh Sufi berpesan, "Ingat, ilmu ini untuk kebaikan, bukan keserakahan." Siti Lampir mempelajari ilmu sakti, bertapa dalam kesunyian untuk mencapai ketenangan dan kesaktian. Waktu menyempurnakannya dalam ilmu kesaktian dan kanuragan yang tinggi, hingga dirinya disegani dan ditakuti. Warga sekitar gunung mulai takut mendengar nama Siti Lampir, dan mereka menyebutnya dengan nama Mak Lampir. "Hati-hati, Mak Lampir ada di sekitar sini. Hormat dan tunduk jika bertemu dengannya. Jangan sampai membuat dia tersinggung," ujar para penduduk desa. Meski bergelimang kekuatan, hati Siti Lampir tetap kosong. Ia bertekad
untuk mencari datuk Panglima Kumbang, berharap bisa bersatu. Di mana kau, Panglima Kumbang? Siti Lampir tidak pernah berhenti mencari pujaan hatinya, berharap suatu hari bisa bersatu kembali. Hingga suatu saat, takdir mempertemukan mereka, bukan dalam suasana bahagia, melainkan dalam medan pertempuran yang kejam dan berdarah. Di tengah pertempuran berkecamuk, mereka saling mengungkapkan cinta yang selama ini terpendam. Pertarungan itu merenggut nyawa datuk Panglima Kumbang di depan mata Siti Lampir. Panglima Kumbang, jangan tinggalkan aku, jerit Siti Lampir, sangat sedih dan merasa kehilangan kekasihnya lagi untuk kedua kalinya. Hancur hatinya melihat kekasih yang selama ini dicari meninggal di depan mata. Tak terima takdir, Siti Lampir nekat melakukan pertapaan demi menghidupkan kembali kekasihnya. Tapi jalan yang ditempuhnya kelak menuntunnya pada kegelapan. Sebuah suara gaib meminta pertukaran. Berikan kecantikanmu, maka ia akan hidup kembali. Ambil kecantikanku, ambil segalanya, asal dia hidup kembali. Demi kekasihnya hidup kembali, ia bersumpah pada kekuatan gaib, menyerahkan kecantikannya pada dunia kegelapan yang menipu. Cermin retak. Wajah cantik berubah keriput menakutkan. Siti Lampir berteriak, "Tidak mungkin, tidak!" Ilmu gaib itu berhasil, tapi kecantikannya lenyap, diganti rupa yang buruk dan menakutkan dengan senyum menyeringai. Benar saja, ilmu gaib menghidupkan kembali datuk Panglima Kumbang. Saat membuka mata, yang terjadi justru sebaliknya. Ia sangat terkejut melihat wanita tua dengan rupa sangat buruk menyambutnya. Panglima Kumbang mengusir, "Siapa kau? Pergi dari hadapanku. Kau setan? Tidak mungkin kau Siti Lampir. Dia cantik dan baik, tapi kau sangat buruk juga, mengerikan. Apa kau sudah tidak mencintaiku lagi dengan wajah ini?" Sedih dan kecewa, Siti Lampir menghadapi penolakan itu. Tidak mungkin. Kau setan, bukan Siti Lampir. Pergi dariku. Panglima Kumbang pun pergi meninggalkan Siti Lampir yang sangat kecewa dan putus asa. Penolakan itu membekukan hati Siti Lampir. Cintanya berubah menjadi kebencian. Jika dunia melihatku sebagai setan, maka jadilah aku setan. Penyesalan hanya tinggal penyesalan. Kini Mak Lampir terlanjur kehilangan kecantikan wajah dan tubuhnya. Terlebih hatinya, ia telah berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Suara gaib berseru sebelum menghilang, "Kau meminta dia hidup kembali. Maka sekarang dia telah hidup kembali. Tetapi bukan dalam perjanjian bahwa kau bisa bersatu dengannya." Malam penuh kabut, Mak Lampir berdiri di tepi jurang, rambutnya terurai, tertawa bergema. Sejak itu, ia dikenal sebagai Mak Lampir, penguasa lembah dan hutan, ditakuti manusia. Sekarang aku Lampir. Takutlah kalian padaku. Tawa mengerikan membahana ke angkasa.
Mak Lampir memperkebal kesaktian, mempelajari ilmu 1000 nyawa, membuatnya tak bisa mati, kecuali bila jantungnya dihancurkan. Ia mulai menebar teror, memerangi kebaikan, dan membalas dendam pada mereka yang ia anggap musuh. Penduduk desa ketakutan dan berlarian setiap kedatangannya. "Lari! Mak Lampir datang!" teriak para penduduk desa. Desa terbakar. Warga berlarian. Kedatangannya menjadi teror yang menakutkan. Kisahnya menjalar dari mulut ke mulut, menjadi legenda mengerikan di seluruh negeri. Desa-desa menjadi ladang teror baginya. Banyak pemuda hilang, tenaga dan jiwanya terhisap. Akan kumakan semua pemuda. Hingga datanglah Kiai Ageng Prayogo, seorang ulama sakti yang bertekad menghentikan teror Mak Lampir. Dia satu-satunya orang yang berani menantang Mak Lampir untuk menghentikan terornya. Mak Lampir, kekuatan tanpa kasih adalah kegelapan, dan kegelapan harus diakhiri, kata Kiai Ageng Prayogo. "Bertaubatlah sebelum terlambat," teriak tegas Kiai Ageng Prayogo mengingatkan. Tetapi semua percuma. "Berani menantangku? Kau pikir doa bisa mengalahkanku?" Mak Lampir bersiteguh pada kehendak hatinya yang jahat. Pertempuran dahsyat di puncak gunung. Mantra dan cahaya saling menghantam antara ilmu hitam Mak Lampir dan doa suci Kiai Ageng Prayogo. Doa dan keyakinan mengalahkan amarah. Mak Lampir akhirnya tumbang. Jasadnya dikurung dalam peti bertuliskan ayat suci Al-Quran, terkunci hingga akhir zaman. Hingga kini, di malam sunyi, di lereng gunung, tawa Mak Lampir kadang terdengar, menunggu saat ia bangkit kembali. Nah, begitulah kisah Mak Lampir menjadi pelajaran bahwa dendam bisa melahirkan kegelapan jika tak kita ikhlaskan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita legenda penuh misteri dan pelajaran berharga. Jika kamu ingin tahu bagaimana Laskar Katak lahir ke dunia Jawata dengan berbagai keajaiban dan keunikannya, silakan tonton kisah 100 Laskar Katak di channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.